Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, ibu harap kalian dalam keadaannya sehat-sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua adalah menjaga jarak, dan yang terakhir adalah mencuci tangannya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, coba kalian lihat dulu di samping kalian, teman sebangku kalian, siapa yang tidak hadir? Baik, semuanya hadir? Pintar. Nah, sebelum kita belajar, maka ada baiknya kita berdoa. Nah, sekarang ibu yang pimpin doanya, mari kita bersatu di dalam doa. Doa selesai. Nah, pada tema kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada makhluk hidup atau sering kita sebut dengan daur hidup pada kupu-kupu. Nah, sebelumnya siapa yang pernah melihat kupu-kupu? Iya, rata-rata pernah ya. Jadi, kupu-kupu itu memiliki suatu perkembangbiakan atau yang biasa kita sebut adalah daur hidup. Nah, pertama dulu, siapa yang tahu pengertian dari perkembangbiakan? Nah, perkembangbiakan itu adalah proses bertambahnya jenis suatu makhluk hidup. Contohnya misalnya harimau, maka dia akan menghasilkan suatu anak harimau yang serupa dengan induknya. Nah, apa sih Bu tujuan dari perkembangbiakan? Tujuannya yaitu agar suatu makhluk hidup tersebut tidak punah. Misalnya tadi kan contohnya adalah harimau, maka dia akan menghasilkan anak harimau. Tujuannya agar harimau tersebut tidak punah. Oke, sampai di sini paham? Dulu di sini sudah Ibu sediakan tentang perkembangbiakan pada hewan. Oke, perkembangbiakan pada hewan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah melahirkan dan bertelur. Oke. Melahirkan sering kita sebut sebagai vivipar dan bertelur sering kita sebut sebagai ovipar. Nah, biar kalian mudah mengingatnya, yaitu bertelur. Bertelur adalah ovipar. O kan seperti telur bulat. Nah, jadi kalau dia ovipar itu adalah bertelur dan vivipar adalah melahirkan. Nah, Ibu tanya sekarang, ayo rusa melahirkan atau bertelur? Iya, pintar. Rusa itu adalah melahirkan. Sapi? Iya, benar. Dan singa? Iya, melahirkan juga. Kucing? Iya, benar. Kanguru? Iya, melahirkan. Selanjutnya bertelur atau sering kita sebut ovipar. Ayo, ikan melahirkan? Iya, benar. Ayam? Benar. Cicak? Katak? Dan terakhir burung. Oke. Nah, dari contoh perkembangbiakan hewan yang tadi Ibu jelaskan, kupu-kupu termasuk bertelur atau melahirkan? Ya, kupu-kupu termasuk ke dalam ovipar atau bertelur. Nah, bagaimana sih Bu daur hidup pada kupu-kupu atau perkembangbiakan kupu-kupu? Yang pertama itu adalah telur. Dia masih bulat seperti ini. Oke, dan selanjutnya maka dia akan menetas dan membentuk suatu ulat. Yang kedua adalah ulat. Kalian tahu bahwa ulat itu memiliki racun yang menimbulkan gatal pada kulit kalian jika kalian memegangnya. Nah, jadi jika ulat itu ada kalian lihat di sekitar kalian, maka tidak usah dipegang. Oke. Nah, Bu, terus apa sih makanan ulat itu? Kan dia cuma bisa di situ aja, Bu, gitu kan. Nah, makanan pada ulat itu adalah daun-daun yang segar yang ada di sekitar ulat tersebut. Nah, setelah makanan ulat itu terpenuhi, maka ulat itu akan berhenti makan. Siapa tahan di sini berhenti makan? Tidak ada kan? Itulah ulat. Dia tahan untuk berhenti makan dan ulat itu akan bersiap menjadi kepompong atau yang kita biasa sebut adalah pupa. Nah, di sini ulat itu akan sudah dewasa
dewasa dan dia akan berubah menjadi kepompong yang terbuat dari benang-benang alami. Apa yang biasa kita sebut dengan benang-benang alami itu? Iya, sutra. Nah, pada tahap kepompong ini maka akan berlangsung 10 sampai 12 hari. Selama itu ulat itu akan bersembunyi di dalam suatu kepompong itu. Setelah itu selama 12 hari maka keluarlah menjadi kupu-kupu muda, dan kupu-kupu muda itu akan langsung mencari makan. Selanjutnya dari kupu-kupu muda maka akan bertumbuh menjadi kupu-kupu dewasa yang kita lihat, yang indah. Jadi sebelum kalian bertanya maka ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Nah, kata tanya itu ada berapa? Siapa yang tahu? Kata tanya itu ada 6, yaitu 5W tambah 1H. Yang pertama adalah what, yang kedua adalah why, yang ketiga adalah who, yang keempat adalah where, yang kelima adalah when, dan yang terakhir adalah how. Nah, what itu adalah artinya apa, why itu mengapa, who itu siapa, dan where itu di mana, when itu kapan, dan yang terakhir how adalah bagaimana. Nah, sekarang kita tadi kan membahas mengenai daur hidup pada kupu-kupu. Nah, siapa yang mau bertanya dengan menggunakan 5W tambah 1H tersebut? Ayo, siapa yang mau bertanya? Oh iya, Riko. Ya, apa pertanyaannya? Ya, bagaimana cara kupu-kupu terbang? Oke. Nah, cara kupu-kupu terbang itu dengan menggunakan sayapnya. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ayo, silahkan Hawa. Apa pertanyaannya? Apa makanan dari kupu-kupu? Oke, makanan dari kupu-kupu itu adalah nektar pada bunga. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Tadi bagaimana sudah? Terus apa sudah? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silahkan Cindy. Oke, di mana kupu-kupu itu bertelur? Nah, kupu-kupu itu bertelur ada di darat. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silahkan Rita. Pertanyaannya? Oh ya, mengapa kupu-kupu hinggap di bunga? Nah, karena kupu-kupu sedang mencari atau memakan sari pada bunga. Baiklah, sekian dulu pembelajaran dari Ibu mengenai daur hidup pada kupu-kupu. Sebelum kita akhiri, maka Ibu dulu bertanya, apa aja tadi daur hidup pada kupu-kupu? Oke. Yang pertama adalah telur, yang kedua adalah ulat, yang ketiga adalah kepompong atau pupa, yang keempat adalah kupu-kupu muda, yang terakhir adalah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, sebelum kita pulang, maka kita akan bernyanyi dulu Gelang si Paku Gelang. Ayo, 1, 2, 3, ya. Gelang si Paku Gelang, gelang si Rama-Rama, mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Baiklah, sebelum kita pulang, maka kita akan berdoa. Ibu akan memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ingat, tetap belajar di rumah dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.